Baik, hari ini saya dan kelompok saya akan melaksanakan presentasi mengenai game tic-tac-toe. Untuk kelompok saya sendiri terdiri dari saya Gede Moreno Maximiliano dengan NIM 187241024 dan teman saya Hanif Isya dengan NIM 187241045. Untuk yang pertama ada main class-nya. Main class-nya ini untuk function yang pertama ada function show main menu. Function ini memiliki fungsi untuk memberikan opsi kepada player untuk memilih mode permainan yang mereka inginkan, yaitu player sebagai pemain pertama dan juga bot sebagai pemain pertama, serta memberikan opsi untuk exit dan keluar dari permainan. Lalu untuk fungsi yang kedua yaitu ada fungsi start game. Fungsi ini bertugas untuk menginisiasi dan memulai permainan tic-tac-toe dengan mengatur simbol pemain berdasarkan pilihan yang diberikan. Jika pemain milih X nilai min 1, maka pemain akan menggunakan simbol X dan bot menggunakan simbol O. Sedangkan jika pemain memilih O nilai 1, maka pemain menggunakan O dan bot menggunakan X. Lalu untuk yang function selanjutnya adalah uh, function untuk menjalankan loop terus-menerus hingga permainan berakhir, di mana pada setiap iterasi akan menampilkan kondisi papan permainan, mengecek giliran siapa yang bermain, dan memanggil fungsi pergerakan yang sesuai. Setelah permainan selesai, fungsi ini akan menampilkan hasil akhir berupa pemenang atau hasil seri, memberikan pesan yang sesuai dan mereset papan mempersiapkan untuk permainan berikutnya. Lalu untuk fungsi selanjutnya ada player move. Fungsi player move ini yaitu fungsi untuk menangani giliran pemain yang meminta input koordinat baris dan kolom dari pengguna melalui keyboard. Fungsi ini menggunakan validasi apakah posisi yang dipilih valid dan kosong. Jika input tidak valid, fungsi akan memanggil dirinya sendiri secara rekursif untuk meminta input ulang sampai pengguna memberikan input yang benar. Lalu yang selanjutnya itu adalah function bot move. Function bot move ini adalah function yang menangani giliran bot yang memberikan efek bot sedang berpikir dengan delay 1 detik. Kemudian memanggil algoritma minimax untuk mendapatkan langkah terbaik yang dilakukan oleh bot. Setelah mendapatkan koordinat terbaik, bot akan menempatkan simbolnya di posisi tersebut dan menginformasikan posisi yang dipilihkan pada pengguna. Untuk bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Hanif Isya. Baik, yang selanjutnya ada function minimax. Fungsi algoritma minimax utama yang mencari langkah terbaik untuk bot dengan mencoba semua kemungkinan depan. Untuk setiap posisi, fungsi ini melakukan simulasi dengan menempatkan simbol bot, menghitung skor menggunakan minimax helper, kemudian membatalkan simulasi. Fungsi ini akan memilih langkah dengan skor tertinggi dan mengembalikan koordinat yang berupa baris dan kolom untuk langkah terbaik. Yang selanjutnya ada min-max helper. Fungsi rekursif helper untuk algoritma minimax yang melakukan evaluasi mendalam terhadap setiap kemungkinan permainan. Parameter maximizing menentukan apakah sedang mencari langkah terbaik untuk bot atau mengasumsikan pemain bermain optimal. Fungsi ini memiliki base case ketika permainan berakhir akan memberikan skor plus 10 jika bot menang, min 10 jika pemain menang, dan 0 jika seri. Dan recursive case yang terus mencoba semua kemungkinan langkah sampai menemukan skor optimal. Yang selanjutnya ada board class. Di board class, board and display ada function board. Yang pertama yaitu fungsi pembuat objek yang dipanggil saat membuat instance board baru. Constructor ini menerima parameter turn untuk menentukan siapa yang bermain duluan. Fungsi ini menginisialisasi array dua dimensi berukuran 3 kali 3 dengan semua nilai 0, kosong, dan menyimpan informasi giliran awal. Lalu selanjutnya ada function display, fungsi untuk menampilkan papan ke layar dalam format yang mudah dibaca. Fungsi ini mengubah representasi angka 0, 1, min 1 menjadi simbol visual dan menampilkan grid 3 kali 3 dengan garis pemisah. Header menunjukkan nomor kolom dan setiap baris dimulai dengan nomor baris untuk memudahkan pemain menentukan koordinat. Yang selanjutnya ada function winner. Fungsi untuk menentukan pemenang dengan mengecek semua kemungkinan kemenangan. Tiga baris horizontal, tiga kolom vertikal, dan dua diagonal. Fungsi ini menggunakan logika AND untuk memastikan tiga posisi berturut-turut memiliki nilai sama dan tidak kosong. Mengembalikan satu jika menang, min satu jika X yang menang, atau nol jika belum ada pemenang. Lalu ada function game over dan reset board. Function game over
Fungsi ini untuk menentukan apakah permainan sudah berakhir dengan dua kondisi, ada pemenang atau papan sudah penuh. Jika masih ada kotak kosong dan belum ada pemenang, permainan masih bisa dilanjutkan. Fungsi ini mengembalikan true jika game over, false jika masih bisa bermain. Fungsi reset board ini berguna untuk membersihkan papan dengan mengisi semua kotak kembali ke nilai nol. Fungsi ini digunakan untuk mempersiapkan permainan baru tanpa harus membuat objek board baru. Menggunakan nested loop untuk mengakses setiap elemen array dua dimensi dan mengubahnya menjadi nol. Lalu ada function getTurn. Function ini untuk mendapatkan informasi giliran siapa yang bermain saat ini. Mengembalikan nilai turn yang berisi satu jika giliran O atau -1 jika giliran X. Fungsi ini diperlukan oleh bot untuk mengetahui siapa yang harus bermain pada kondisi papan tertentu. Function getData. Function ini untuk mendapatkan kondisi papan dalam bentuk array dua dimensi. Mengembalikan referensi ke array data sehingga bot dapat membaca seluruh kondisi papan untuk melakukan analisis dan perhitungan langkah terbaik. Lalu selanjutnya ada function isEmpty. Function untuk mengecek apakah posisi tertentu kosong dengan memeriksa apakah nilai di koordinat yang diberikan sama dengan nol. Function ini sangat penting karena algoritma minimax hanya akan mencoba langkah di posisi yang kosong. Lalu ada function undo move. Function ini membatalkan langkah yang telah ditempatkan, digunakan khusus untuk simulasi bot. Fungsi ini mengosongkan posisi yang ditentukan dan mengembalikan giliran ke pemain sebelumnya dengan mengubah turn menjadi min turn. Sekian dari kami. Terima kasih. Berikut adalah contoh dari permainan tic-tac-toe. Yang pertama bisa memilih bermain sebagai pemain pertama atau pemain kedua. Jika kita memilih permainan pertama, di sini kita akan diberikan baris dan kolom yang dapat diisi. Semisal saya mengisi 00, maka bot mengambil nilai tengahnya, yaitu 11. Kita bisa, semisal kita mengambil yang sudah diisi, semisal 00 lagi, maka kita disuruh untuk mengisi ulang. Nah, ketika bot menang, sebagai contoh, jika bot menang, maka akan kembali ke menu utama. Lalu jika kita memilih opsi 2 sebagai pemain kedua, maka bot akan bermain dahulu. Kita bisa ambil. Ya. Di sini kita akan kembali ke menu utama selagi kita tidak memilih opsi untuk keluar atau exit. Jika kita memilih opsi exit, maka permainan selesai. Sekian dari kami. Terima kasih. Selamat malam.